أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali melanjutkan kajian ilmiah kita yang berkaitan tentang riba serta dampak negatif yang akan dihadirkan oleh riba tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik tema tentang kelanjutan pada pembahasan yang kemarin, yaitu sikap Islam dalam menghadapi riba serta beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan akan bahayanya riba. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa ayat yang terkait tentang keharaman bahayanya riba. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang dengan tegas mengharamkan aktivitas ribawiyah. Berkata muallif pengarang kitab rahimahullah ta'ala, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ayat berikutnya atau dalil berikutnya yang berkaitan tentang pengharaman riba, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menegur orang-orang Yahudi, melarang mereka terhadap atau untuk melakukan aktivitas riba, namun ternyata justru mereka melakukan siasat, melakukan tipu muslihat agar riba mereka ini tetap dapat dilakukan namun dengan cara atau skema yang berbeda, walaupun hakikatnya adalah aktivitas ribawi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Dan aktivitas orang-orang Yahudi yang memakan riba padahal mereka telah dilarang untuk memakannya dengan cara yang batil, dan sungguh telah kami persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Nah, ini adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, di mana ketika itu mereka menghalalkan riba, dan telah kita singgung juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang riba di masa kaum Yahudi. Kemudian firman Allah lainnya berbunyi wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mudha'ifun. Dan apa yang telah kalian lakukan dari perbuatan riba dengan memakan harta manusia secara batil, sesungguhnya itu tidak akan sama sekali bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada gunanya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mudha'ifun. Dan apa yang kalian lakukan dari melakukan aktivitas zakat, itu memberikan harta sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan kalian dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian beliau lanjut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir, ya, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
pemakan riba, yaitu kreditur, wa mukilau, yang memberi makan riba, debitur, wa katibahu, yang mencatat transaksi riba, wa syahidaihi, dan juga yang menjadi saksi atas transaksi riba. Wa qala, dan Nabi menegaskan, hum sawa, mereka semuanya sama dalam pelaknatan. Allahul musta'an. Ini adalah sebuah ancaman yang begitu berat, sehingga selainnya kita betul-betul dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi. Kemudian hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Pada satu malam aku melihat dua orang datang kepada aku, kemudian membawaku kepada satu tempat. Kemudian kami pergi sampai kami menemukan sebuah sungai. Di dalamnya ada darah, artinya sungai yang penuh dengan darah. Kemudian ada seseorang yang berdiri di tepi sungai tadi. Kemudian di tengah sungai tadi ada orang lain. Di depannya ada sebuah batu. Fa'aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri. Maka orang yang ada di tepi sungai tadi datang mendekatinya. Dan apabila orang tadi yang ada di tengah sungai itu ingin keluar dari sungai tadi, laki-laki yang di tepi melemparkan batu tadi kepada orang yang ada di tengah sungai. Farudda haitsu kana faja'ala kullama ja'al yakhruj rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Faqultu ma hadha. Jadi seorang yang di tepi tadi selalu melempar batu kepada orang yang ada di tengah-tengah sungai. Batu kemana? Ke arah mulutnya. Sampai dia kembali lagi, jatuh, berdiri lagi, dilempar lagi seperti itu. Jatuh lagi, dilempar lagi seperti itu, sampai jatuh lagi. Dan itu ada di sungai darah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang membawa beliau SAW, yang hakikatnya mereka adalah malaikat. Apa ini? Kata para malaikat, alladzi ra'aitahu fin nahri akilar riba. Yang kau lihat di tengah sungai darah tadi, yang dilempar mulutnya dengan batu bertubi-tubi, itu adalah pemakan riba. Allahul musta'an. Kemudian dalam riwayat lain juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Ada 7 dosa yang membinasakan. Yang ini sering sekali kita dengarkan dalam penjelasan-penjelasan para ulama, yang muaranya adalah hadis ini. Apa itu? Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? 7 yang membinasakan. Asyirk, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua as-sihr, melakukan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsin allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa, membunuh orang lain tanpa hak. Kemudian wa akilur riba, wa aklar riba, pemakan riba atau memakan riba atau melakukan aktivitas riba, juga bagian dari 7 yang membinasakan. Kemudian memakan harta anak yatim, ini juga bagian yang membinasakan. Kemudian lari dari peperangan, ini juga 7 yang membinasakan. Dan yang terakhir adalah memberikan tuduhan kepada seorang wanita muslimah salihah. Maksudnya tuduhan berzina. Nah, jadi 7 perkara ini adalah dosa yang sangat membinasakan. Sehingga Nabi SAW memberikan ketegasan itu dalam hadisnya. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini masih pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya riba, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun aktsar min riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Jadi tidaklah seseorang yang senantiasa melakukan aktivitas ribawi kecuali akhir dari perbuatannya atau akhir dari aktivitasnya akan menuju kehancuran.
Maka orang yang senang melakukan aktivitas ribawi, makan riba, makan harta orang lain tanpa hak, kata Rasulullah SAW, tunggu saja, mungkin saat ini Anda adalah orang yang penuh dengan harta, bergelimang. Namun di akhir urusan Anda nanti, Anda pasti akan binasa. Kemudian sebagai penutup, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pada paragraf yang terakhir, fil hadithi anna ma adrakahu al-islam min ahkamil jahiliyah fa innahu yalqahu birad wa tankir. Bahwa dalam hadis-hadis tadi yang telah disebutkan, apa yang ditemukan atau yang didapatkan dalam era keislaman ini dari hukum-hukum jahiliyah, maka Nabi SAW atau maka syariat Islam itu menolaknya dan mengingkarinya. Wa annal kathira idza arba fi kufrihi thumma lam yaqbidil mala hatta aslama fa innahu ya'khudhu ra'sa malihi. Dan sesungguhnya orang kafir apabila ia melakukan perbuatan riba ketika di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, dan ketika masuk Islam ternyata dia tidak memiliki harta sama sekali kecuali apa yang ia pegang, maka Islam memberikan wewenang baginya untuk mengambil ra'sul mal, modal yang dia bawa sejak di jahiliyah itu boleh menjadi hartanya, sedangkan sisanya itu harus segera ia lepaskan. Ini kemudahan dari Islam. Fa amma ma kana qad madha min ahkamihim fa innal Islam yalqahu bil 'afw la yata'arrad lahum fi ma madha. Adapun orang yang telah berlalu baginya memakan riba, kemudian hartanya juga saat ini dengan harta riba, lantas ia juga bertaubat, maka Islam memaafkannya dan ia boleh memegang harta tersebut untuk dijadikan sebagai perbendaharaannya. Mengapa? Hal ini terikat kuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Dan barang siapa dalam transaksi ribawinya tadi kemudian ia tobat, dengar nasihat-nasihat dari Al-Quran, dengar nasihat-nasihat dari hadis Nabi SAW, kemudian ia tinggalkan aktivitas riba, maka harta yang saat ini ada pada dirinya, itu menjadi hartanya dan dimaafkan. Fal-Islam yajibu ma qablahu minadh-dhunub. Yajibu ma qablahu minadh-dhunub. Maka sungguhnya Islam itu menghapuskan dosa yang telah dilakukan sebelum ia masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Islam telah mengampuni dosa yang telah lalu ketika orang telah masuk ke dalam ranah hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Semoga kajian ini, pembacaan kitab ini menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Terlebih pada praktik kita, praktik keuangan kita, praktik interaksi muamalah kita, sehingga kita tidak lagi jatuh tergelincir pada aktivitas-aktivitas ribawi yang itu sejatinya adalah aktivitas yang sangat membahayakan bagi urusan dunia kita, apalagi akhirat kita nantinya bila kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.